Halo, selamat sore. Ya, sekarang udah jam setengah 5 sore, jadi ya udah selamat sore ya. Salam kenal buat teman-teman. Sama saya, Bang Okta, yang dari kemarin ngoceh-ngoceh terus di channel Logika Okta. Kalau mau tahu saya bisa lihat Facebook sama IG saya, namanya sama, Logika Okta juga. Ya belum rame ya, Facebook sama IG-nya masih lumayan baru aja, jadi belum terlalu rame. Ini video pertama kita buat seri Q&A dan rencananya kita bakal tayang Q&A itu setiap hari Rabu. Jadi nanti Senin Selasa itu kita bakal tayangin seri hukum, Rabu itu seri Q&A, Kamis Jumat itu seri politik, Sabtu itu buat podcast. Nanti podcast kita bakal undang teman-teman polisi, jaksa, hakim, pengusaha, semuanya lah. Kita terbuka buat semua orang. Tapi itu kalau sempet, kalau nggak sempet mungkin nanti ada pengurangan-pengurangan, tapi sebisa mungkin kita bakal tayangin semuanya buat kalian. Selamat nonton, jangan lupa like dan komen kalau suka sama videonya. Kalau mau update terus bisa subscribe. Dan kalau sempet teman-teman bisa share sama teman lain biar yang lain ikutan pintar juga. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan pertama, korupsi itu apa sih Bang? Kalau ambil uang perusahaan itu korupsi bukan? Emang banyak sih dari teman-teman yang mungkin ada masalah sama perusahaan terus langsung dituduh, wah kamu ini ambil uang perusahaan, kamu korupsi, terus langsung kebayangnya bakal ditangkap sama KPK, langsung rame di TV. Enggak, korupsi sama ambil uang perusahaan itu beda. Ya memang tetap akan ditangkap, cuman yang nangkap bukan KPK, polisi. Korupsi beda sama ambil uang perusahaan. Bedanya apa? Bedanya adalah siapa yang dirugikan. Dalam korupsi yang dirugikan pastinya negara. Sekecil apapun kerugian negara, berapapun kamu ambil dari negara, itu namanya korupsi. Kalau ambil uang perusahaan, yang dirugikan adalah subjek hukum, dalam hal ini perusahaan kalian. Ambil uang perusahaan pun ada dua jenis, yaitu mencuri sama menggelapkan. Nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita ngomongin soal korupsi dulu. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dan unsur-unsur utamanya adalah pertama, pastinya harus ada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau memang perbuatan kamu itu sesuai dengan aturan perusahaan, aturan negara, aturan apapun, itu nggak bisa dijerat korupsi. Kedua, ada memperkaya subjek hukum, baik itu diri kamu, teman kamu, perusahaan saudara kamu, siapapun, itu pasti akan masuk dalam kategori korupsi. Ketiga, yang jelas pasti utamanya adalah ada kerugian negara. Seberapapun kerugian negara itu korupsi. Undang-undang yang ngatur tentang korupsi itu adalah Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ada juga Undang-Undang TPPU, hati-hati buat kamu yang terima pembayaran, terima pemberian, terima hibah, terima apapun dari orang-orang yang mungkin bisa aja dia melakukan tindak pidana korupsi, kamu bisa keseret-seret. Undang-undang itu nomor 12 tahun 2002, kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003, itu Undang-Undang TPPU ya. Ada juga undang-undang tentang KPK, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini nomor 30 tahun 2002, dirubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2010, dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, itu yang ramai kemarin dengan adanya Dewan Pengawas. Nah, ini mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, dan semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada juga undang-undang tentang kejaksaan, itu jaksa juga punya wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi, itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Ada juga undang-undang tentang kepolisian yang berhak juga menindak tindak pidana korupsi, itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Dan ada undang-undang tentang pengadilan tipikor nomor 46 tahun 2009, itu undang-undang yang mengatur bagaimana proses peradilan terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi. Jadi balik lagi, kalau kamu nggak ngambil uang negara, nggak ada kerugian negara, jangan berpikir atau jangan takut kalau kamu bakal dijerat pasal korupsi. Tapi kalau memang kamu ada ngambil sesuatu, pastinya ya kamu akan dipidana, walaupun bukan sama KPK atau dalam rangka penegakan hukum anti korupsi. Oke, sekarang kita ngomong tentang ambil uang perusahaan. Ambil uang perusahaan saya bagi dalam dua kategori, yaitu mencuri dan menggelapkan. Mencuri itu apa sih Bang? Mencuri itu tidak diatur dalam pasal 362 KUHP. Unsurnya apa? Kamu mengambil milik orang secara melawan hukum untuk menjadi milik kamu. Bedanya apa sama penggelapan? Kalau penggelapan itu ada di pasal 372.
Sama-sama mengambil milik orang, cuman bedanya kalau mencuri, barang yang kamu ambil itu belum ada sama kamu. Jadi misalnya kamu ngambil komputer kantor, nah kan barangnya ada di kantor, nah itu namanya mencuri. Tapi kalau kamu misalnya menggelapkan uang kas yang memang kamu pegang, atau mungkin mobil perusahaan yang tiap hari kamu bawa pulang, terus tiba-tiba entah bagaimana caranya kamu rubah, kamu balik nama segala macam, itu namanya menggelapkan. Banyak sih contoh menggelapkan, tapi intinya ada dua itu tadi. Jadi balik lagi, kalau kamu ngelakuin sebuah tindak pidana selama itu tidak merugikan keuangan negara, namanya bukan korupsi. Tapi bukan berarti kamu nggak dipidana. Kamu tetap akan dipidana, tapi bukan untuk tindak pidana korupsi. Itu untuk tindak pidana umum. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Jasa hukum itu apa sih, Bang? Jelasin dong. Oke, ini lumayan. Satu hal yang perlu saya jelaskan bahwa jasa hukum itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penegak hukum. Ingat ya, penegak hukum dalam rangka membantu orang atau pihak yang nggak cakap hukum. Maksudnya nggak cakap hukum itu apa? Ya orang-orang yang memang tidak berwenang atau tidak punya hak untuk menegakkan hukum. Jadi itu bentuknya bantuan. Jenisnya ada dua, satu pelayanan hukum, kedua tindakan hukum. Pelayanan hukum itu apa, Bang? Pelayanan hukum itu adalah sebuah tindakan seperti yang saya jelaskan di atas tadi, yang bentuknya perbuatan berupa lisan atau tulisan. Maksudnya belum ada tindakan di sini. Pelayanan hukum itu berupa ngobrol atau tertulis. Siapa sih penyedianya? Penyedianya ada dua, negara sama profesional. Negara itu diwakili oleh polisi. Polisi ada SPKT. Kalau kamu mau ngelaporin sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana yang kamu lihat, bisa langsung ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Atau mungkin kamu mau ngelaporin polisi yang nggak beres atau melanggar kode etik, bisa langsung ke Propam. Itu di setiap tingkatan kepolisian ada. Atau mungkin kamu mau melaporkan perbuatan atau laporan kamu yang belum ditindak tadi, kamu bisa ke Kompolnas. Itu adalah bentuk-bentuk pelayanan hukum yang disediakan oleh kepolisian. Kalau di kejaksaan ada namanya PPH, Pos Pelayanan Hukum. Itu buat kamu yang mau melaporkan adanya tindak pidana korupsi atau mungkin sekedar mau konsultasi, kamu bisa ke PPH. Atau mungkin kalau ada jaksa-jaksa yang melanggar kode etik, kamu bisa langsung pergi ke pengawasan. Kalau di tingkatan Kejaksaan Agung namanya Jamwas. Kalau di tingkatan yang lebih rendah ada juga namanya pengawasan. Kamu bisa melaporkan sama kayak ke polisi tadi. Kalau di polisi itu namanya Propam, kalau di kejaksaan namanya pengawasan. Ada juga komisi kejaksaan. Kalau kamu melaporkan ke pengawasan tapi belum ditindak, kamu bisa melaporkan ke komisi kejaksaan. Kalau di pengadilan apa, Bang? Oh, ada namanya PTSP. PTSP itu adalah pelayanan terpadu satu pintu. Itu adalah pelayanan yang diberikan oleh pengadilan buat kamu-kamu yang mau mengajukan gugatan atau mau melaporkan apapun, pokoknya semua yang berkaitan dengan pengadilan mereka terima di PTSP. Buat hakim-hakim atau panitera-panitera yang nggak beres atau melanggar sesuatu, melanggar hukum, melanggar kode etik, kamu bisa melaporkannya ke Bawas, Badan Pengawasan. Itu dikoordinasi sama Mahkamah Agung, tapi di setiap tingkatan pengadilan kayaknya sih ada. Dan kalau proses laporan kamu tadi nggak ditindaklanjuti, kamu bisa lapor ke KY. KY itu Komisi Yudisial. Jadi sama ya, di polisi, di jaksa, di pengadilan ada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh negara untuk kamu-kamu yang butuh pelayanan hukum. Terus selain negara apa juga? Ada juga yang namanya pelayanan hukum dari pihak profesional, yaitu diberikan oleh kantor advokat. Biasanya itu berbayar. Oke, sifatnya gimana, Bang? Sifatnya tertutup. Sifat pelayanan hukum itu tertutup. Jadi hanya dua arah, antara kamu sama orang yang melayani itu. Maksudnya apa? Jadi pelayanan ini nggak melibatkan orang lain. Jadi kalau kamu butuh pelayanan, hubungannya antara kamu sama yang melayani aja gitu. Nggak melibatkan pihak-pihak lain. Bentuknya ada dua, lisan sama tulisan. Kalau lisan itu bentuknya konsultasi. Jadi kamu datang, ngobrol, kamu perlu nanya apa, kamu mau melaporkan apa, kamu konsultasi di situ. Kalau tulisan itu ya macam-macam. Kalau negara itu biasanya ada surat keterangan resmi ya. Kalau misalnya kayak ke SPKT tadi atau ke Propam atau ke Kompolnas, nanti laporan kamu akan diterima dan diberikan surat resmi. Itu biasanya namanya laporan polisi. Kalau ke jaksa juga ada, kalau ke pengadilan juga ada. Jadi biasanya itu dalam bentuk surat keterangan resmi.
Kalau ke profesional gimana Bang? Oh, kalau ke profesional itu biasanya untuk urusan corporate. Nanti ada legal due diligence, itu adalah audit hukum. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mungkin pengen go public atau mungkin dia memasukkan sebuah kantor hukum baru, dia akan mengadakan audit hukum. Jadi proses hukumnya, semua tindakan perusahaan itu akan diaudit dalam versi hukum, bukan versi ekonomi. Ada juga legal compliance buat perusahaan-perusahaan yang mau mendirikan cabang baru atau mau ngadain project baru atau apapun itu. Ada namanya legal compliance, kepatuhan hukum. Ada persyaratan-persyaratan administrasi, ada persyaratan-persyaratan undang-undang lah yang harus dipenuhin, izin segala macam, surat menyurat, itu namanya legal compliance. Itu urusannya pelayanan hukum juga. Ada yang namanya legal opinion. Legal opinion itu apa Bang? Legal opinion itu pendapat hukum. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan mau melakukan sebuah tindakan, biasanya konsultan hukum akan memberikan legal opinion, pendapat hukum. Mungkin kalau untuk BUMN bisa juga minta legal opinion ke pengacara negara ya, itu biasanya disediakan sama kejaksaan. Legal opinion ini memberikan pendapat hukum secara tertulis, jadi bukan hanya ngomong-ngomong, bukan saya kasih pendapat, enggak. Ada pendapat hukum secara tertulis, dan pendapat hukum ini nanti ditandatangani sama yang punya kantor, dan itu resmi. Artinya, kalau memang pendapat hukum ini asal-asalan, perusahaan bisa nuntut si kantor pengacara tadi, kantor advokat tadi, karena legal opinion ini bisa dipakai untuk mereka menjalankan atau melakukan rencana-rencana bisnis atau apapun tadi gitu loh. Jadi pengen tahu gitu loh, kira-kira ini bakal bermasalah dengan hukum nggak? Makanya mereka minta pendapat dalam bentuk legal opinion. Oke? Yang terakhir ada legal drafting. Jadi misalnya perusahaan mau bikin kontrak kerjasama atau apapun itu, ekspor impor atau mau sewa menyewa. Nah itu nanti ada tuh kontraknya dibuatin sama kantor advokat dalam bentuk legal drafting. Nah, jadi disusun pasal-pasalnya, poin-poinnya apa aja, yang pastinya menguntungkan buat pihak perusahaan ya. Jadi advokat udah tahu lah itu biasanya. Jadi nggak asal nulis. Setiap pasal itu pasti diperhitungkan, setiap pasal itu pasti dipelajari. Jangan sampai jadi merugikan atau bikin masalah buat perusahaan, buat klien dari si kantor advokat tadi. Oke? Sekarang kita bicara interaksinya. Interaksinya ada dua, yaitu interaksi langsung berupa tatap muka, sama interaksi tidak langsung. Interaksi tidak langsung itu bisa lewat surat, surat menyurat, fax, email, telepon, chatting, macam-macam. Jadi interaksinya ada dua itu. Jadi selain pelayanan hukum, tadi saya udah bicara soal pelayanan hukum, ada juga yang namanya tindakan hukum. Nah kalau tindakan hukum ini ada actionnya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di atas mengenai jasa hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh penegak hukum, tapi dalam tindakan hukum ada perbuatan atau tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata itu apa aja Bang? Oke, jenisnya itu ada tiga. Penegakan hukum itu biasanya dilakukan oleh negara, jadi kalau di kepolisian itu namanya penyelidikan, penyidikan. Kalau di kejaksaan itu ada juga penyidikan buat kasus korupsi, tapi pada umumnya mereka melakukan penuntutan, itu di kejaksaan. Kalau di kehakiman, di Mahkamah Agung itu ada namanya kewenangan untuk memutus perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, militer. Itu adalah tindakan hukum dari negara melalui institusi-institusi yang saya sebutkan tadi. Ada juga pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu dilakukan oleh kantor hukum dan sifatnya berbayar. Itu tindakan hukum juga, namanya pendampingan hukum. Ada juga yang namanya bantuan hukum. Bantuan hukum itu diberikan oleh LBH dan sifatnya gratis. Jadi buat teman-teman yang butuh tindakan hukum nyata dari seorang advokat, kalau memang mau yang berbayar itu bisa dengan pendampingan hukum, minta ke kantor hukum. Kalau untuk yang tidak berbayar tapi ada syaratnya, biasanya surat keterangan miskin dari kelurahan, itu bisa minta bantuan hukum dari LBH. Sifatnya gimana Bang? Sifatnya terbuka. Jadi sifat tetap dua arah, interaksi tetap dua arah sama seperti pelayanan hukum tadi. Cuma dalam tindakan hukum ini ada tindakan yang dilakukan sama advokat atau mungkin kalau tadi negara itu jaksa, polisi, hakim yang melibatkan pihak lain. Jadi bukan hanya antara saya dan Anda, bukan tertutup seperti pelayanan hukum tadi, tapi sifatnya juga bisa melibatkan orang lain. Misalnya mengeluarkan surat somasi. Jadi misalnya Anda menggunakan jasa saya buat menggugat sebuah perusahaan, sebelumnya kita ingatkan dulu dengan surat somasi, kita keluarkan surat somasi, itu adalah bentuk melibatkan orang lain gitu loh. Nanti
Saya mengajukan gugatan, itu juga melibatkan pihak lain, kan gugatan melibatkan pengadilan. Saya membuat laporan kepolisian, itu melibatkan pihak lain juga, melibatkan pihak polisian. Jadi sifatnya itu terbuka, tetap dua arah, tapi melibatkan orang lain. Bentuknya gimana Bang? Ya bentuknya sama, lisan, tulisan, tapi ada juga perbuatan. Jadi bedanya sama pelayanan hukum tadi, tindakan hukum ada perbuatan nyata di situ. Interaksinya gimana Bang? Interaksinya sama seperti pelayanan hukum tadi, yaitu berupa interaksi langsung, tatap muka. Anda bisa datang ke kantor, kita ngobrol, atau secara tidak langsung. Kalau sudah jadi klien misalnya, nggak sempat ketemu, bisa surat menyurat, kirim fax, email, telepon, atau bahkan chat. Tapi kalau biasanya belum jadi klien, sepertinya itu dihindarkan, karena memang untuk menjaga profesionalisme, kita harus jelas dulu dengan siapa kita berbicara. Itu aja ya untuk bicara tentang pelayanan hukum dan tindakan hukum tadi. Saya rasa untuk sementara itu aja. Terima kasih untuk teman-teman. Nanti kita jumpa lagi dalam Q&A minggu depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.